Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kim So-hee yang saat itu baru saja dimarahi oleh atasannya. Diceritakan, So-hee bekerja sebagai seorang editor di sebuah kantor penerbit atau percetakan buku. Waktu pun sudah berlalu dan kini telah jatuh tempo. Namun talent penulis mereka belum juga ada yang memberikan karya novelnya untuk dipasarkan. Sehingga mau harus mau So-hee menyuruh asistennya untuk menghubungi talent penulis itu untuk mengirim karya terbaru mereka agar bisa lekas-lekas diterbitkan. Dengan agak tegang dan buru-buru, asisten So-hee lantas menghubungi sang penulis tersebut. Namun teleponnya berkali-kali tak diangkat sama sekali. Hal itu pun membuat So-hee semakin stres dibuatnya. Ternyata sang penulis sendiri sedang sibuk mencari inspirasi dengan cara mengulek-ulek bersama dengan asistennya. Penulis tersebut bernama Pak Sora. Ia yang tak mau fokus kerjanya terganggu lantas menyuruh asistennya itu untuk mengabari pihak penerbit agar bersabar dan memberi waktu dalam pembuatan karya novelnya yang masih tahap proses pembuatan. Lalu kita pun diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Jung-i. Ia merupakan model freelance dan pada saat itu ia terlihat sedang melakukan sesi pemotretan dengan seorang fotografer yang bernama Kang Seo. Di sana Jung-i dijanjikan akan menjadi model terkenal asalkan ia mau menuruti permintaan dari Kang Seo. Jung-i yang baru merantau ke kota dan masih naif lalu mempercayainya begitu saja dan langsung membuka gawangnya lebar-lebar dan mengulek-ulek bersama. Sementara itu, So-hee yang stres dikejar deadline lalu melampiaskan kekesalannya itu kepada asistennya. Ia berkata masa depan mereka berdua di kantor itu tergantung dari karyanya Pak Sora. Ia meminta asistennya ikut berpikir mencari jalan keluar dan bila perlu membantu Sora mencarikannya inspirasi. Di tempat yang berbeda, terlihat Sora yang belum juga mendapatkan inspirasi sama sekali. Meskipun sebelumnya sudah diobok-obok oleh asisten pribadinya. Ia pun kembali memanggil asistennya untuk membantunya mencari inspirasi dengan cara membersihkan hutan mangrove-nya. Nah, pada saat itulah Pak Sora perlahan-lahan mendapatkan ide untuk karya tulisnya. Di mana saat ia sedang fokus mengetik novelnya, sang asisten juga fokus lewat jalur underground berada di bawah meja memberikan inspirasi kepadanya. Lalu pada esok harinya terlihat Pak Sora yang sedang berada di taman untuk mencari suasana baru. Di sana juga terlihat Kang Seo yang sedang membawa kamera dan memotret pemandangan sekitaran taman. Lantas saat Pak Sora melintas, diam-diam Kang Seo memotretnya. Namun hal itu malah ketahuan dan membuat Pak Sora mendekati si Kang Seo. Bukannya marah, Pak Sora justru terlihat senang dengan hasil foto dari Kang Seo. Dan ia pun langsung mengajaknya berkenalan. Mengetahui mereka bekerja di dunia kesenian dan membutuhkan berbagai macam inspirasi, Pak Sora pun lantas mengajak Kang Seo pergi ke rumahnya. Tanpa ada basa-basi, Kang Seo yang mengerti maksud ajakan dari Pak Sora itu lantas menurutinya dan sampai di sana mereka pun langsung saja mengulek-ulek bersama. Tak terasa malam pun akhirnya telah tiba. Dalam perjalanan pulang, Kang Seo pun berjumpa dengan Jung-i di tengah jalan. Di sana terlihat Jung-i sangat emosi sekali dikarenakan mereka sudah janjian bertemu di taman. Namun Kang Seo tak datang dan ponselnya susah dihubungi. Kang Seo pun lalu meminta maaf dan mengatakan jika ia sudah tiba di taman sebelumnya. Namun ada pekerjaan dadakan yang harus ia selesaikan dan tak sempat mengabari Jung-i sebelumnya. Lalu di sisi lainnya terlihat Pak Sora yang melanjutkan pekerjaan menulisnya. Namun di tengah-tengah kesibukannya itu, sang asisten pun datang dan meminta resign karena ingin pulang kampung untuk merawat neneknya yang sedang sakit. Di tengah-tengah tekanan pekerjaan yang belum selesai,
Kini Pak Sora dibuat dilema dengan keinginan sang pemberi inspirasi, yaitu asistennya yang ingin berhenti bekerja. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Pak Sora pun menyetujui keinginan asistennya itu, asal dengan syarat ia secepatnya menemukan penggantinya untuk membantunya dalam mencari inspirasi dan membantu memberes-beres pekerjaan rumahnya. Sang asisten pun lalu mengabari teman sekampungnya yang baru merantau di kota untuk menggantikan posisinya sebagai asisten pribadinya Pak Sora. Temannya yang butuh uang dan pekerjaan pasti lalu menyanggupinya dan siap bekerja kapanpun juga. Lantas pada esok harinya terlihat Jung-i yang berjalan ke suatu tempat, dan ternyata orang yang akan menjadi asisten baru dari Pak Sora ialah Yoo Jong-i sendiri. Setibanya di sana, Pak Sora pun menjelaskan tugas-tugasnya, di mana sebagian besar tugas-tugas itu telah Jong-i ketahui dan siap melaksanakannya. Sesudah interview singkat itu, Sora pun mempersilahkan Jong-i untuk beristirahat sejenak terlebih dahulu. Lalu pada esok harinya terlihat Jong-i mendekati Pak Sora yang saat itu sedang bekerja di ruangannya. Jong-i pun menanyakan tugas apa yang harus dilakukannya saat ini. Sora pun mengatakan jika ia harus memberikannya inspirasi. Seketika Jong-i kebingungan dengan maksud perkataan dari bosnya itu. Tanpa berbasa-basi, Sora pun menuntun Jong-i ke lapangan basketnya dan menyuruhnya untuk mendribble bola-bola squishy-nya tersebut. Tak disangka hal itu memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, sehingga Pak Sora bisa menuntaskan karyanya dan membuat buku novel dari Pak Sora itu laris banyak peminatnya, hingga terjual 10 juta kopi di pasaran dunia. Dan film ini pun selesai.